Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Ramadhani. Sebelumnya, saya hormati kepada Bapak Adnan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait strategic plan yang akan saya berikan kepada salah satu perusahaan. Oke, mungkin tanpa membuang waktu, akan langsung aja ke company overview. Di sini ada profil perusahaan, yaitu yang saya ambil ada Alfamart. Alfamart merupakan jaringan retail toko yang sudah memiliki banyak cabang di Indonesia. Alfamart bergerak dalam bidang distribusi eceran produk untuk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket. Alfamart pada umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan lainnya. Alfamart sendiri mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen serta mampu bersaing secara global. Misinya yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan cara menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan kemitraan usaha, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh, dan bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Di sini terdapat analisis SWOT dari Alfamart. Yang pertama adalah strength. Kekuatan dari Alfamart yaitu selalu mengutamakan penyediaan produk yang lengkap dan kualitas produk yang ditawarkan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, Alfamart mengutamakan pelayanan terbaik untuk membuat konsumen menjadi percaya untuk berbelanja di Alfamart. Yang ketiga, Alfamart selalu berupaya untuk berlokasi di tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Oleh sebab itu, Alfamart selalu membuka cabang baru di tempat yang berpotensi menjadi pasar dan strategis. Alfamart yang selalu memberikan penawaran menarik yang berbeda untuk membuat pelanggan selalu betah untuk berbelanja di Alfamart. Selain kekuatan, Alfamart juga mempunyai kelemahan atau weakness. Kelemahan dari Alfamart yaitu saat ini sedang berusaha mengembangkan produk jasa pembelian dengan jasa online melalui aplikasi. Kedua, larinya konsumen ke produk retail lain karena kurang terpenuhnya kebutuhan pelanggan dari segi makanan ringan. Hal ini disebabkan kurangnya rangkulan Alfamart terhadap produk UMKM yang sedang menjadi tren. Yang keempat, produk retail lain dapat membaca kebutuhan pasar dengan melihat tren makanan yang saat ini berkembang. Dan yang terakhir, sulitnya Alfamart untuk masuk ke pasar-pasar potensial karena sulitnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Lalu selanjutnya ada analisis opportunity atau peluang. Peluang Alfamart yaitu Alfamart dapat menggandeng produk UMKM agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan dapat mengikuti perkembangan tren. Yang kedua, lebih mengembangkan pasar online untuk mengejar pasar online yang masih terbuka luas, sehingga dapat memudahkan konsumen berbelanja kebutuhannya. Dan yang terakhir, saat ini pasar online sangat berkembang pesat, karena didasari oleh kemudahan berbelanja dan sibuknya konsumen, oleh pekerjaan yang membuat kebiasaan konsumen untuk berbelanja langsung mulai berkurang. Untuk itu, Alfamart saat ini mulai melirik pasar online sebagai potensi pasar baru. Tetapi dari opportunity, Alfamart juga tentu mempunyai tantangan tersendiri, yaitu pertama, perusahaan retail lain mulai banyak melihat pasar yang tidak atau belum dilirik oleh Alfamart. Kedua, perusahaan retail lain sudah terlebih dahulu memulai untuk menguji pasar produk online, tetapi Alfamart baru mulai mengembangkan produk pelayanan tersebut. Dan yang terakhir, Alfamart sedikit tertinggal untuk mengembangkan produk baru yang diluncurkan pesaing sehingga berpotensi larinya konsumen. Maka dari itu, dari hasil analisis SWOT itu, saya mendapatkan sebuah permasalahan. Jadi analisis masalah di Alfamart yaitu karena Alfamart baru mulai berkecimpung pada penjualan online dengan aplikasi yang sekarang dikenal sebagai Alfagip, membuat Alfamart masih memiliki sedikit pembeli online, rendahnya tingkat retensi,
pelanggan dengan sebagian besar pelanggan hanya melakukan satu kali pembelian. Hal ini menyebabkan tingginya biaya akuisisi pelanggan dibanding dengan nilai pelanggan jangka panjang atau customer lifetime value. Selain itu, kurangnya interaksi dalam komunikasi melalui AlphaGo membuat pelanggan merasa tidak diperhatikan. Maka, solusi yang bisa saya berikan adalah dengan mengimplementasikan sistem Customer Relationship Management. Dari sistem Customer Relationship Management ini, Alfamart dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, mengimplementasikan sistem CRM untuk mengintegrasikan data pelanggan dari berbagai saluran seperti website, aplikasi, media sosial, email. Nah, perusahaan ini dapat melacak riwayat pembelian pelanggan, menganalisis preferensi pelanggan berdasarkan perilaku mereka, mengidentifikasi segmen pelanggan dengan nilai CLV yang tinggi. Dengan ini, Alfamart dapat mengetahui produk apa saja yang biasa dibeli oleh konsumen, dan Alfamart juga dapat mengetahui segmen-segmen pelanggannya. Yang kedua yaitu personalisasi komunikasi. Dengan menggunakan fitur otomatis dalam CRM untuk mengirimkan pesan yang relevan dan tepat waktu kepada pelanggan, maka dengan ini terciptanya communication mix. Alfamart dengan konsumen akan terjaga, serta konsumen akan loyal terhadap Alfamart. Sistem ini juga memudahkan konsumen dalam mencari produk yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga ada program loyalitas yang terkelola dalam CRM. Membuat program loyalitas digital yang diintegrasikan CRM seperti memberikan poin untuk setiap pembelian yang dapat ditukar dengan diskon atau hadiah, melacak poin pelanggan secara otomatis, dan memberikan pemberitahuan tentang peluang penukaran. Sistem ini membuat AlphaGift lebih menarik karena terdapat diskon dan poin-poin, sehingga akan membuat konsumen melakukan repurchase di aplikasinya. Dan yang keempat ada peningkatan layanan pelanggan. Manfaat CRM untuk memberikan informasi lengkap kepada tim pelayanan pelanggan, seperti riwayat interaksi pelanggan dengan perusahaan, masalah atau keluhan yang pernah disampaikan sebelumnya. Dan yang terakhir ada analitik dan pelaporan. Dengan menggunakan sistem CRM ini, AlphaGo dapat menyediakan dashboard analitik untuk mengukur efektivitas kampanye retensi, seperti tingkat keberhasilan email marketing, kenaikan CLV, serta peluncuran program loyalitas. Dengan sistem ini, maka AlphaGo dapat menyediakan tempat untuk konsumen memberikan kritik dan saran. Tentu hal ini akan membantu perusahaan dalam memperbaiki usahanya. Nah, manfaat dari CRM ini tentu ada 4. Dengan sistem ini, maka Alfamart dapat meningkatkan tingkat retensi pelanggan melalui komunikasi yang lebih personal. Sistem ini mampu membantu dalam menurunkan biaya akuisisi pelanggan dengan meningkatkan CLV. Yang ketiga, mampu membangun loyalitas jangka panjang karena dengan sistem ini akan memberikan pengalaman lebih baik untuk pelanggan. Dan yang terakhir ada dengan hasil analisis yang dikeluarkan oleh CRM mampu membantu perusahaan dalam mengoptimalkan strategi pemasaran melalui analitik berbasis data. Dengan implementasi yang tepat, teknologi CRM dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bisnis. Lalu selanjutnya di sini ada analisis finansial. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung dilihat di layar saja ya. Jadi di sini ada asumsi, hanya biaya asumsi ya. Biaya implementasi CRM, biaya lisensi itu sekitar 200 euro per bulan. Lalu ada biaya pelatihan staff, itu $1.000 satu kali. Lalu ada biaya implementasi awal. Terus sini juga ada total biaya tahun pertama. Terus, nah, dari situ langsung mungkin ke manfaat dari peningkatan retensi. Jika diasumsikan ya, pelanggan yang bertahan sebelum CRM itu sekitar 5.000, terus dikali 60%. Jadi sekitar 3.000 pelanggan. Lalu ada pelanggan yang bertahan setelah CRM, itu nanti dikalikan 70. Jadi pendapatan tambahan itu sekitar $50.000 dan laba kotornya tambahan itu sekitar $15. Nah, manfaat dari pelanggan baru ini dapat sekitar laba kotor tambahan itu $3.000. Kita langsung aja ke analisis ROI-nya. Dari analisis ROI bisa kita simpulkan sebesar 181,20%. Jadi kesimpulan analisis finansial,
Implementasi CRM menghasilkan ROI sebesar 181,29%, menunjukkan bahwa investasi ini sangat menguntungkan. Dalam 1 tahun, perusahaan ini dapat memperoleh laba bersih tambahan sebesar 11,600 dolar. Peningkatan tingkat retensi pelanggan dan pendapatan dari pelanggan baru menjadi pendorong utama manfaat finansial ini. Nah, jadi implementasi CRM ini tidak hanya meningkatkan hubungan pelanggan, tetapi juga memberikan dampak signifikan kepada profitabilitas perusahaan, seperti itu. Baik, saya rasa cukup presentasi saya terkait, eee, bagaimana solusi apa yang saya berikan terhadap problem yang sedang dialami oleh Alfamart ya, yaitu kurangnya peningkatan pembelian secara online oleh pelanggan-pelanggan Alfamart. Jadi mungkin Alfamart bisa menggunakan sistem CRM untuk meningkatkan pembeliannya yang secara online tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.